Assalamualaikum Bu Ulfa, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Al- Alhamdulillah juga sehat Bu Ulfa. Baiklah sekarang Bu Ulfa, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, pada coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Terus, bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Lalu, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Ulfa, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama Bu, kemampuan untuk hadir secara utuh bagi coaching. Iya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ulfa. Pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang saya maksud tadi Bu. Oke Bu Ulfa. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan maksudnya dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya ini Bu menemukan solusi dari permasalahan serta langkah-langkah yang akan dilakukannya nanti dalam mengatasi permasalahannya ini. Oke Bu Ulfa, demikian dulu ya Bu Ulfa praobservasi kali ini. Silakan Bu Ulfa coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa, sibukkah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu, kebetulan enggak sibuk hari ini. Kenapa Bu? Mohon izin minta waktunya sebentar Bu. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pagi. Saya ditegur oleh kepala sekolah pagi ini. Oh iya Bu, kenapa Bu ditegur tadi sama kepala sekolahnya? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah saya tuh menerima pengaduan dari rekan sejawat saya bahwa dia mendapat laporan dari anaknya kalau anaknya itu tidak mau masuk sekolah karena tidak mau melakukan konsekuensi kelas yang sudah disepakati saat membuat kesepakatan kelas. Hal ini membuat ketidaknyamanan pada saya. Saya merasa terganggu karena ada saya merasa terganggu saat saya mengajar. Itu saja, itu Bu. Oh begitu Bu Yuli. Kira-kira hambatan apa ya Bu Yuli itu sampai menyebabkan Ibu merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keadaan tersebut? Jadi begini Bu, di kelas saya itu sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh murid-murid. Namun begitu ada guru lain yang menyalahkan tentang pola didik saya di kelas, kemudian dia mencela dengan apa yang sudah saya lakukan, itu tentu
membuat saya merasa tidak nyaman, seolah-olah apa yang sudah saya lakukan itu sangat salah di mata dia gitu. Oh, begitu ya, Bu. Terus, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan Ibu tersebut? Ya, yang saya lakukan yaitu tentu menemui guru tersebut untuk memberikan penjelasan sama dia bahwa di kelas saya itu sudah membuat kesepakatan kelas dan beserta konsekuensinya. Jadi apabila ada anak yang melanggar kesepakatan kelas kita, tentu dia harus harus menerima konsekuensi dari apa yang sudah dilanggarnya. Ya, betul Itu. itu, Bu. Harus menemuinya ya. Terus apa kelebihannya nanti, Bu, yang Ibu rasakan sesudah Ibu menerapkan hal yang demikian? Ya, saya akan merasa lebih tenang tentunya, Bu, kalau seandainya sudah menemui orang tuanya, tentu lebih tenang, dan anak-anak juga bisa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kelas itu, karena kesepakatan kelas itu kan termasuk dalam implementasi dari kurikulum Merdeka Mengajar itu. Iya, mantap tuh, Bu. Ya, dengan cara tersebut kan nanti Ibu kan merasa lebih nyaman. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kalau sudah ditemui orang tuanya, sudah merasa nyaman? Rencana Bagaimana saya, rencana selanjutnya? ya rencana saya ingin lebih mensosialisasikan lagi tentang budaya positif di sekolah, karena kemungkinan karena saya belum terlalu dalam untuk mensosialisasikan budaya positif ini kepada rekan-rekan guru. Jadi kemungkinan rekan-rekan guru ini dia belum paham tentang kesepakatan kelas itu. Jadi kalau yang dia lihat kenapa kok kelas saya berbeda, itu mungkin karena mereka belum memahami apa itu budaya positif gitu, apa itu kesepakatan kelas. Mungkin itu yang akan saya rencana yang akan saya lakukan, yaitu untuk lebih mensosialisasikan lagi ke rekan guru yang lain. Wah, bagus itu, Bu. Itu merupakan hal yang perlu kita apakan sekali lagi tekankan kepada warga sekolah untuk menerapkan budaya positif ini nantinya, agar tujuan yang kita sampaikan ini dapat terlaksana dengan baik. Terus, Ibu, untuk Ibu yang melaksanakan budaya positif ini, tentu Ibu ada komitmen sebelumnya kan? Ya. Bagaimana komitmen Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembaharuan pembelajaran demi kenyamanan belajar peserta didik, sehingga anak peserta didik itu lebih nyaman belajar dengan saya, karena banyak hal-hal baru yang saya berikan, tentu lebih membuat motivasi bagi peserta didik, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa tidak nyaman dan merasa berat dengan apa yang sudah disepakati. Wah, bagus sekali tuh, Bu, komitmennya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik nantinya ya, Bu. Dan semua harapan-harapan Ibu nantinya dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Amin ya, Bu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Asrima. Bu Asrima apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Ulfa. Baiklah Bu Ulfa, sebelum kita melakukan kita menutup kegiatan ini,
Bu Ulfa tadi sudah melakukan coaching ya bersama Bu Yuli. Ya, sudah Bu. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini sih Bu, saya sudah melakukan dengan alur Tirta. Sehingga dengan menggunakan alur Tirta ini saya menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ceritakan tadi Bu. Oke Bu Ulfa, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Ulfa dan Bu Yuli sudah lakukan tadi yang sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Ulfa juga sudah berusaha menggali dari pertanyaan-pertanyaan pada Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu Ulfa sebelum ditutup ya. Ya, silakan Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan cara lebih memahami lagi Bu tentang proses alur Tirta ini. Sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nantinya Bu. Oh iya Bu Ulfa, sangat bagus sekali itu Bu Ulfa. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu. Demikian aja observasi kita hari ini Bu Ulfa. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, dan bagi semuanya. Dah Bu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asrima, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yuli. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Terus bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Lalu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Yuli adalah yang pertama kemampuan untuk hadir utuh bagi coaching, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan kedua, kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi nanti? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ya, Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini?
Saya ingin coach saya ini ya Bu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dia alami tersebut. Oke, demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini, silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachinya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Asrimah. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Ya Bu, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar saja? Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya alami, di sekolah. Adakah waktu Ibu untuk mendengarkan saya? Oh, baiklah Bu Ulfa, apa yang mau Ibu ceritakan sekarang? Begini Bu, saya kan baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya Bu. Oh iya. Ya, soalnya Bu, ketika saya di supervisi di kelas saya Bu, ternyata kepala sekolah saya tampak keberatan. Keberatannya Bu, ketika melihat saya mengajar tanpa adanya buku teks. Padahal Bu, pada kurikulum Merdeka ini Bu, sebenarnya kita mengajar ini kan banyak sumbernya Bu, nggak harus dari buku teks aja itu. Yang penting Bu tidak menyalahi kurikulum, sudah sesuai dengan kurikulum yang kita ajarkan. Soal buku teks itu tidak jadi permasalahan. Jadi saya mengambil sumber-sumber selain dari buku teks itu Bu, tapi tetap mengacu pada kurikulum sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Oh begitu Bu Ulfa, betul juga itu menurut saya Bu Ulfa. Kira-kira Bu Ulfa, apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa sebenarnya Bu menggunakan sumber-sumber lain Bu, selain buku teks yang disediakan dari sekolah, karena saya menguasai sumber-sumber lain tersebut Bu, seperti sumber yang ada di internet, dari YouTube. Jadi saya lebih menguasai aja Bu, sehingga saya merasa anak-anak saya lebih cepat pahamnya. Oh begitu Bu. Jadi Bu Ulfa, apa sih kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas saja Bu, lebih bebas saja menggunakan sumber-sumber belajar dari internet dan YouTube tersebut dibandingkan dengan buku-buku yang tersedia di sekolah, buku teks tersebut Bu. Karena menurut saya Bu, buku tersebut iya betul kan juga sumber ilmu, tetapi saya lebih bebas saja menggunakan media internet dan YouTube tersebut Bu, karena sesuai dengan perkembangan anak juga, perkembangan zamannya juga, kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kebetulan juga kita ini kan kurikulum Merdeka ini, saya lebih merdeka aja rasanya Bu, lebih bebas saja memilih media yang mana bisa diterapkan, yang bisa dilaksanakan anak paham, saya bebas mengajarkannya, anak pun lebih bebas bereksplorasi. Nah, jadi ini juga merupakan tujuan dari kurikulum Merdeka itu Bu. Oh begitu Bu Ulfa. Kalau boleh tahu Bu Ulfa, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Sumber belajarnya sesuai dengan materi sebenarnya Bu. Kalau materi saya cocoknya menggunakan YouTube, video-video yang di YouTube, saya menggunakan YouTube. Kalau yang dari internet, cocok dengan materi saya, tujuan pembelajaran saya hari itu, saya mencocokkan dengan internet. Ada juga Bu, saya menggunakan
apa Bu, seperti karya ilmiah itu Bu, untuk referensi Iya. saya agar lebih luas lagi Bu. Jadi anak lebih bisa mengeksplor lagi apa yang ada di pikiran dan lingkungan sekitarnya Bu. Karena kurikulum Merdeka ini kan yang sedang digaming-gamingkan oleh Bapak Menteri kita. Jadi Iya, anak kita tidak betul. terpaku kepada satu tujuan aja, tidak fokus terhadap satu sumber saja. Jadi itu sebenarnya Bu tujuannya. Jadi gurunya mengajar Merdeka, anaknya belajar juga Iya. dengan Merdeka. Iya, benar, Bu. Menurut Ibu, apakah penggunaan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Saya rasa tidak ya Bu. Karena buku sumber itu, buku teks itu kan bisa juga untuk perkembangan eksplorasi murid. Dan bukan satu-satunya yang bisa memperkaya imajinasi murid, memperkaya kelebihan-kelebihan atau ilmu yang dimiliki oleh murid. Tetapi Bu, Iya. saya lebih apa aja, lebih menggalinya aja supaya anak ini banyak yang didapatnya dari sumber lain, banyak referensi, jadi anak lebih banyak mengetahuinya Bu. Iya, Bu Ulfa, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bu Ulfa. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Ya, bukan begitu, Bu Ulfa? Ya Bu. Heeh. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Bu, saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu Bu. Karena Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya Bu, karena kan banyak sedikitnya kepala sekolah itu kan sebenarnya keinginan dia itu kan tidak sesuai dengan keadaan yang saya ajarkan di kelas. Jadi saya minta maaf lah. Saya menemui kepala sekolah, menyampaikan permohonan maaf saya karena telah terjadi miskonsepsi di antara kami Bu. Di waktu kepala sekolah itu mensupervisi di kelas saya. Oh begitu, Bu. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengajarkan mata pelajaran dan materi-materi yang saya ajarkan ini dengan menggunakan banyak sumber belajar. Jadi saya akan mengutarakan isi hati saya kepada kepala sekolah tersebut. Di antaranya saya akan menyebutkan saya juga akan menggunakan buku teks, internet, video, YouTube, karya ilmiah untuk memperkaya pengetahuan dan memperluas wawasan murid-murid saya, sehingga murid saya ini mengeksplor materi-materi yang ada pada pelajarannya, sehingga kurikulum dengan baik salah-salah. Oh begitu, bagus sekali rencana Bu Ulfa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran, selalu mengadakan perubahan-perubahan yang positif. Saya juga harus banyak belajar lagi Bu untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar ini Bu, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan proses belajar mengajar yang kami lakukan di dalam kelas, di sekolah, sehingga kegiatan ini dapat mengeksplor anak-anak didik saya tanpa ada unsur paksaan, serta akan saya serahkan pemilihan sumber belajar ini kepada murid-murid saya, mana yang mereka sukai. Wah, bagus sekali ide Ibu ini. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin ya Bu. Semoga ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan menjadi guru hebat bagi anak-anak kita. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Asrima. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bu Asrima tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ulfa. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, apa identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Oke Bu Asrima, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bu Asrima dengan Bu Ulfa berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Asrima sudah berusaha menggali dari pertanyaan-pertanyaan pada Bu Ulfa sehingga Bu Ulfa bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih banyak memahami lagi Bu proses Tirta ini bagaimana, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Iya Bu. Ya Bu, sebelum kita melakukan coaching ini Bu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini, saya akan mengamati nanti dan menilai coach dan coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga nantinya kepada coach, terus bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Lalu jangan lupa Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, ada lagi berupa proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Baiklah Bu, cuma itu rubrik penilaian dari saya. Pertanyaan pertama, saya akan mengajukannya kepada Ibu. Kompetensi apa ya Bu kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, kemampuan untuk hadir utuh
bagi Koci, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat observasi ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Oke, kemudian yang terakhir Bu, pertanyaannya, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan nantinya dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Asrima. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah Bu Yuli. Bu Yuli bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu menelpon saya ya. Kebetulan saya lagi sibuk. Ada apa Bu Asrima? Oh begini Bu Yuli, ada sedikit permasalahan di sekolah saya, di mana masih ada guru masih menerapkan hukuman yang berlebihan terhadap muridnya Bu Yuli. Jadi apa sih tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Asrima? Iya gitu Bu Yuli, saya pinginnya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Padahal saya sudah melakukan diseminasi budaya positif di sekolah sesuai dengan pembelajaran kita modul 1.4 kemarin Bu Yuli. Di waktu Ibu melakukan diseminasi itu, apakah guru tersebut mengikutinya? Itulah masalahnya Bu Yuli. Waktu itu guru tersebut tidak mengikutinya. Padahal kepala sekolah sudah memberikan waktu 1 jam terakhir untuk kegiatan diseminasi tersebut. Pas pula waktu itu Bu Yuli, kepala sekolah dapat telepon dari dinas pendidikan. Jadi kepala sekolah pergi, satu demi satu guru itu juga yang ikut pulang. Ada alasan anaknya sakit, begini, begitu. Iya. Begitu Bu Yuli. Ya, jadi karena kepala sekolah pergi, jadi bubar rapat-rapatnya satu persatu gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa orang sih guru yang ada di sekolah Ibu tuh? Kalau di sini di sekolah saya ada 30 orang Bu Yuli. Terus yang mengikuti diseminasi itu berapa orang Bu? Hanya tinggal 11 orang aja Bu Yuli. Jika dikalkulasikan dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa ketercapaian diseminasi penerapan budaya positif yang sudah Ibu laksanakan di sekolah Ibu? Kalau menurut saya Bu Yuli mungkin baru di angka 4 Bu, karena nggak cukup separuh dari guru itu yang mengikuti diseminasi tersebut. Ya, pantas saja mereka tidak paham ya Bu ya. Iya. Jika maunya Ibu di angka berapa ketercapaian tujuan Ibu tersebut? Pengennya sih di angka 10 Bu Yuli, tapi minimal angka 8 lah. Iya. Terus menurut Ibu, apa hambatan yang menyebabkan banyak guru yang tidak mengikuti diseminasi yang Ibu adakan? Kalau menurut saya sih Bu Yuli,
Mungkin kebetulan di sekolah saya baru saya sendiri yang terjun ke guru penggerak ini Bu Yuli. Jadi Iya. mungkin mereka merasa apa yang saya sampaikan tidak begitu penting mungkin. Makanya mereka tidak bersemangat untuk mengikutinya Bu Yuli. Iya. Jadi kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan supaya budaya positif dapat terwujud di sekolah Ibu dan tidak ada lagi guru yang menerapkan hukuman terhadap murid-muridnya? Itulah Bu Yuli, maaf. Saya lagi bingung nih, rencananya ada dua nih Bu. Yang pertama, saya ingin melakukan pendekatan secara pribadi-pribadi kepada guru tersebut. Terus saya mikir lagi Bu Yuli, kalau sendiri-sendiri pasti memakan waktu yang panjang karena gurunya terlalu banyak yang tidak mengikuti. Jadi saya mikir lagi. Jadi rencananya sekarang saya mau melakukan desiminasi lagi di sekolah itu Bu Yuli. Nah, jadi diulang gitu ya, Bu ya. Bagus juga itu rencana Ibu. Terus apa sekarang yang akan Ibu lakukan? Rencana sih Bu, besok Bu Yuli saya akan menemui kepala sekolah. Jadi saya meminta izin dan menyampaikan tujuan saya kalau saya ingin mengadakan desiminasi ulang di sekolah ini. Jadi kalau kepala sekolah mengizinkan, kapan Ibu akan melakukan desiminasi itu? Rencananya saya dalam minggu ini Bu, karena minggu depan kita sudah ada kegiatan asesmen sumatif di sekolah kan. Dan semoga di semester depan rencananya nih Bu Yuli, semoga guru sudah dapat menerapkan budaya positif di sekolah kami. Terus saya akan membuat undangan, pemberitahuan kepada rekan guru tersebut, kemudian meminta penekanan dari kepala sekolah supaya kegiatan tersebut diikuti oleh para guru. Menurut Ibu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan desiminasi ini? Yang pastinya kepala sekolah Bu Yuli, terus semua guru yang ada di sekolah tersebut, gitu Bu Yuli. Rencana Ibu bagus juga itu. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apa yang Ibu rasakan? Awalnya tadi saya kebingungan Bu Yuli, gimana ya cara supaya budaya positif itu dapat terlaksana di sekolah saya. Tapi sekarang saya merasa lega sekali Bu, karena saya sudah tahu apa solusi dan dari permasalahan saya tadi. Alhamdulillah kalau Ibu sudah lega. Semoga tujuan mulia Ibu ini untuk menerapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud ya Bu ya. Tapi kayaknya nanti kita butuh waktu untuk berbincang-bincang lagi setelah Ibu melakukan desiminasi nanti ya Bu. Amin. Baik Bu, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bu Baiklah Bu Ulfa. Yuli, setelah tadi Bu Yuli melakukan coaching bersama Ibu Asri Madewi, saya akan merefleksi kembali, yaitu sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk
menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Yuli. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Yuli lakukan dengan Bu Asrima ini sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya pun juga sudah sama sesuai dengan alur Tirta yang kita maksud. Dan Ibu juga sudah berusaha Bu menggali dari pertanyaan-pertanyaan pada Bu Asrima sehingga Bu Asrima dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Asrima barusan ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Dan Iya. juga demikianlah observasi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.